Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya atas nama Desa Kadek Yunestuti, Stambuk C301-18161 akan membawakan materi standar dan varian biaya overhead. Dalam menilai tarif overhead yang sudah diperhitungkan sebelumnya, dibebankannya oleh pesanan dan produk. Yang pertama yaitu overhead pabrik. Anggarannya dibuat dengan cara mengestimasi dalam setiap pos ke overhead yang telah diperhitungkan. Terjadi di setiap departemen, aktivitas, dan pusat biaya di tingkat aktivitas telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, kapasitas aktual atau kapasitas normal yang diperhitungkan. Lalu, biaya anggaran departemen jasa dialokasikan ke departemen pemakai untuk memperhitungkan jumlah jasa yang telah direncanakan. Dapat bervariasi dasar alokasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Hal penting ada dua dalam pemilihan dasar alokasi yang sesuai. Yang pertama yaitu mengalokasikan overhead ke produk dalam jumlah yang bernilai. Oleh dari itu memberikan penyebab awal dari biaya overhead departemen tersebut. Yang kedua, besar aktivitas yang ditentukan harus secara nyata untuk setiap unit dan pesanan harus dipantau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nilo Made Rayuni, Stambuk C301-18138 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu anggaran fleksibel bulanan untuk Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Corporation. Sebagai ilustrasi perhitungan tarif overhead standar and variance overhead yang disajikan dalam contoh soal berikut. Kapasitas normal misalkan diasumsikan ke dalam kolom 100%. Sehingga dalam Departemen Perakitan, tarif overhead pabrik standar dapat dihitung sebagai berikut. 24.000 US dollar total overhead pabrik per 1.600 jam tenaga kerja langsung, sama dengan 15,00 US dollar per jam tenaga kerja langsung. Kemudian pada tingkat kapasitas 100%, tarif overhead pabrik standar Departemen Perakitan terdiri dari bagian variabel dan tetap yang disajikan sebagai berikut. 4.800 US dollar total overhead pabrik variabel per 1.600 jam tenaga kerja langsung, sama dengan 3,00 US dollar tarif overhead pabrik variabel. Kemudian 19.200 US dollar total overhead pabrik tetap per 1.600 jam tenaga kerja langsung, sama dengan 12,00 US dollar tarif overhead pabrik tetap. Jadi total tarif overhead pabrik pada kapasitas normal sama dengan 3,00 US dollar ditambah 12,00 US dollar sama dengan 15,00 per jam tenaga kerja langsung standar. Selanjutnya, misalkan diasumsikan bahwa diesel adalah satu-satunya produk yang dihasilkan di dalam Departemen Perakitan dari Wilton Manufacturing Corporation selama bulan Maret, dan datanya tersedia di akhir bulan sebagai berikut. Overhead pabrik 24.422 US dollar dan jam standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual yaitu 4.512 unit sepertiga jam tenaga standar per unit dengan nilai 1.504. Jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan 1.632. Jadi, varian overhead pabrik keseluruhan sebagai berikut. Overhead pabrik aktual dengan nilai 24.422 US dollar dikurang overhead pabrik yang dibebankan ke standar barang dalam proses, yaitu 1.504 jam standar yang diperbolehkan dikali 15 US dollar tarif overhead standar, yaitu 22.560. Jadi varian overhead pabrik keseluruhan hasilnya 1.862 US dollar. Jadi tidak menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Nimade Asdewi, Stambuk C301-18160. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu metode dua varian. Metode dua varian adalah metode yang paling mudah untuk dihitung, sehingga metode ini paling sering digunakan dalam praktik. Metode dua varian meliputi varian terkendali dan varian volume.
Varian terkendali atau controllable varian adalah selisih antara kelonggaran anggaran dengan overhead aktual untuk produksi aktual. Kelonggaran anggaran adalah total jumlah standar dari overhead variabel dan tetap yang dianggarkan untuk produksi aktual. Manajer departemen bertanggung jawab untuk varian terkendali di mana mereka mengendalikan biaya overhead yang terjadi. Varian terkendali terdiri dari dua elemen, yaitu selisih antara overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap yang diperbolehkan, dan selisih antara overhead pabrik tetap dan overhead pabrik tetap aktual yang dianggarkan. Berdasarkan data untuk Departemen Perakitan, varian terkendali dihitung sebagai berikut. Overhead pabrik aktual sebesar $24.422. Kelonggaran anggaran berdasarkan jam standar yang diperbolehkan, yaitu overhead pabrik variabel sebesar $4.512, ditambah overhead pabrik tetap yang dianggarkan sebesar $19.200, sehingga hasilnya yaitu $23.712. Varian terkendali sebesar $710 yang artinya itu tidak menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Stambuk C301-18137. Selanjutnya yaitu perbedaan antara standar overhead pabrik yang dapat dibebankan ke barang dalam proses dengan kelonggaran anggaran didasarkan pada jumlah standar dari dasar alokasi yang diperbolehkan untuk produksi aktual disebut dengan varian volume. Jika dalam varian ini disebabkan oleh perubahan efisiensi, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab dari manajer. Tapi apabila varian ini disebabkan oleh perubahan yang tidak diperkirakan dalam permintaan penjualan, maka akan menjadi tanggung jawab dari manajemen eksekutif. Dalam varian volume, untuk Departemen Perakitan dihitung sebagai berikut. Kelonggaran anggaran berdasarkan pada jam standar yang diperbolehkan atau dari perhitungan sebelumnya bernilai $23.712. Overhead pabrik yang dapat dibebankan ke barang dalam proses pada standar atau 1.504 jam standar yang diperbolehkan dikali dengan $15 tarif overhead standar dengan total nilai $22.560. Jadi, varian volume sama dengan $1.152 dalam kurung tidak menguntungkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niketutri Astuti, Stambuk C301-18125. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai varians volume. Ketika biaya aktual dibebankan ke biaya produksi, bukannya biaya standar, maka varians volume dapat dilihat sebagai jumlah overhead pabrik tetap, di mana biasanya dibebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Varians volume merupakan selisih antara jumlah overhead pabrik tetap yang bisa dibebankan ke produksi dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Pada dasarnya, varian overhead yang bisa dibebankan ke produksi dilihat dari jumlah standar alokasi yang diizinkan untuk melakukan produksi secara aktual. Sebagai contoh, varians volume Departemen Perakitan dapat dihitung sebagai berikut. Overhead pabrik tetap yang dianggarkan sebesar $19.200 dikurangi overhead pabrik tetap yang dapat dibebankan ke produksi berdasarkan jam standar yang diperbolehkan untuk unit yang diproduksi sebesar $18.048 sehingga menghasilkan varians volume sebesar $1.152 dan dinyatakan tidak menguntungkan. Alternatifnya, hal tersebut juga dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah jam tenaga kerja yang digunakan untuk menghitung tarif overhead sebesar $1.600 dikurangi jam standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual sebesar $1.504 dan menghasilkan jam kapasitas yang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efisien sebesar $96 dan dikali dengan tarif overhead pabrik tetap sebesar $12 sehingga menghasilkan varians volume sebesar $1.152 dan dinyatakan tidak menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, perkenalkan nama saya Nilu Gede Intan Melinda, stambuk C301-18136, akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penyebab timbulnya varian. Varian adalah suatu sinyal. Setiap varian sebaiknya diidentifikasikan dan dianalisis. Suatu varian dapat disebabkan oleh kejadian acak yang tidak diharapkan terulang kembali atau masalah sistematis yang dapat diperbaiki. Mungkin juga standar yang digunakan salah. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, maka standar fisik juga mungkin berubah. Di beberapa kasus, varian di departemen-departemen yang berada saling berkaitan. Untuk menentukan hubungan semacam itu, penting ketika varians yang menguntungkan di suatu area ditiadakan oleh varians tidak menguntungkan di area yang lain yang terkait. Departemen Pembelian memiliki tanggung jawab utama atas varian harga bahan baku. Laporan varians sebaiknya memuat daftar varian untuk setiap jenis bahan baku yang dibeli selama periode tersebut. Kendali atau harga dicapai melalui pengumpulan beberapa penawaran harga pembeli dalam lot yang ekonomis, pengambilan diskon tunai, dan pemilihan cara pengiriman yang paling ekonomis. Tetapi, kondisi ekonomi dan perubahan harga yang tidak diperhatikan oleh pemasok mungkin berada di luar kendali departemen tersebut dan mungkin disebabkan jenis yang tidak diperkirakan, kelebihan atau kekurangan kuantitas barang yang tersedia di pasar, atau pembelian yang beruntung. Dengan demikian, varian harga bahan baku lebih merupakan ukuran dari kemampuan untuk memperhitungkan harga dan bukan kegagalan untuk membeli bahan dengan harga yang tidak ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor internal seperti pemesanan kilat yang mahal karena memerlukan pengiriman barang bahan baku dalam waktu singkat atau dalam kuantitas yang tidak ekonomis. Baiklah, selanjutnya nama saya Iwayan Widya Astawa, stambuk C301-18174. Dalam satu periode sebaiknya laporan bahan baku dibuat per departemen dan memuat daftar varian setiap jenis dan kuantitas bahan baku yang digunakan. Dalam setiap periode, untuk menentukan tarif pekerja ditentukan oleh seorang manajer atau kontrak kerja sehingga jarang terjadi varian tenaga kerja yang besar. Akan tetapi, varian tarif tenaga kerja dapat terjadi karena kesalahan perhitungan rata-rata tarif tenaga kerja tunggal yang digunakan dalam perhitungan, padahal ada beberapa tarif-tarif yang berbeda untuk pekerja individu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya varian efisiensi tenaga kerja adalah kurangnya bahan baku yang bermasalah, pekerja yang tidak memiliki pengalaman, mesin yang sudah tua, kerusakan mesin, perubahan dan dalam metode produksi, perencanaan dan penjadwalan yang tidak tepat, desain yang buruk, Perkenalkan, nama saya Nilu Hayu Putri Dewi, stambuk C301-18164. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Varian overhead pabrik berasal dari bagian variabel ataupun bagian variabel biaya overhead tetap. Perhitungan varian yang dibahas sebelumnya akan memisahkan varian terkendali dan varian kapasitas. Varian volume merupakan ukuran kapasitas yang dipakai, mungkin disebabkan karena ketidakefisienan di dalam produksi, atau bisa juga dikarenakan tindakan yang diambil oleh manajemen eksekutif.
Keputusan tentang penggunaan kapasitas dan penetapan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu bagian dari perencanaan. Namun karena adanya perubahan tarif penyusutan, premi asuransi, pajak, serta gaji, perubahan seperti itu biasanya bagian dari varian terkontrol atau varian pengeluaran. Jika pengeluaran dari varian terkendali atau varian pengeluaran yang dikarenakan oleh setiap pos overhead tidak dihitung dan dilaporkan secara terpisah, sehingga varian dengan jumlah besar tidak dapat terdeteksi. Laporan varians diperinci setiap pos dapat menyoroti keadaan di mana varians menguntungkan dalam jumlah yang besar untuk satu pos secara substansial saling meniadakan dengan varian yang tidak menguntungkan dengan jumlah yang besar untuk pos lainnya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.